Di sini saya akan membahaskan soal bilangan ganda materi bangun datar kelas 3 SD. Ada beberapa soal yang akan saya bahaskan di sini. Yang pertama, bangun datar berikut yang termasuk persegi adalah. Persegi itu semua sisinya, ini sisi ya. Nah, ini semua sisinya dia sama panjang. Nah, kalau ini namanya persegi panjang. Nah, ini persegi panjang, ada dua sisi yang sama, dua pasang sisi yang sama. Ini segitiga, ini jajar genjang. Berarti yang persegi adalah yang A. Gampang ya. Pokoknya yang sama bentuknya seperti ini. Ini panjangnya sama semua, ini sama, ini sama. Kemudian nomor 2, segitiga di samping mempunyai ciri-ciri berikut kecuali, berarti yang bukan ya, maksudnya yang bukan ciri-ciri segitiga ini. Yang pertama, yang A, semua sudutnya sama besar. Oke, salah satu sudutnya siku-siku, bukan ya. Nah, bukan. Siku-siku itu yang, nah gini. Biasanya ada tandanya begini, ini siku-siku atau dia 90 derajat. Nah, itu dia siku-siku. Nah, semua sudutnya sama besar, ini berarti dianggap sama besar ya. Nah, kenapa? Karena pilihannya yang salah satu sudutnya siku-siku ini salah. Berarti dia kecuali yang B. Ketiga, sisinya sama panjang. Oke, ini juga dianggap sama. Jumlah sisinya ada 3 buah. Ini ada 3 buah sisinya. Nah, ini berarti segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi. Nah, kalau yang segitiga siku-siku, nah, salah satu sisinya siku-siku itu begini. Nah, atau kalau siku-sikunya di atas ya begini. Yang penting ada yang gini, siku-siku. Atau sisinya sebelah sini. Nah, nih segitiga siku-siku. Soal berikutnya, pada persegi panjang ABCD, di samping ini persegi panjang ya, sisi CD sama panjang dengan CD, ini sisi CD namanya. Nah, sama panjang dengan mana? Dengan AB. Nah, dengan sisi AB. Kalau yang AD, kita kasih coret ini, itu sama panjang dengan BC. Nah, ini siku-siku yang 90 derajat itu, ini siku-siku, ini siku-siku. Nah, berarti jawabannya adalah yang sisi AB. Soal berikutnya, titik K, L, dan M jika dihubungkan akan membentuk bangun. Bangun apa ini? Nah, kita hubungkan. Nah, agak miring ya. Anggap lurus gini ya. Anggap lurus saja ini. Nah, ini segitiga apa? Siku-siku? Bukan, yang siku-siku itu yang seperti ini tadi, yang ada sisi siku-sikunya. Nah, begini nih siku-siku. Segitiga sama sisi. Kalau sama sisi itu semua sisinya ini sama panjang. Nah, ini sama semuanya. Bukan kan? Ini bukan, ada yang lebih panjang. Segitiga sama kaki. Nah, ini ada dua yang sama, itu namanya sama kaki. Baik modelnya berdiri begini atau yang model yang gambar ini. Yang penting ada dua sisi sama panjang. Ada dua garis ini sama panjang. Kalau soal ini adalah garis LM atau sisi LM dengan garis KL atau sisi KL. Itu dia sama panjang, makanya dia segitiga sama kaki. Kalau segitiga sebarang atau sembarang, pokoknya segitiga gitu ya, panjangnya nggak sama, sudutnya juga nggak ada yang sama, itu namanya segitiga sembarang. Nomor 5, perhatikan gambar sudut di samping. Oke, sudut PQR di samping termasuk sudut apa? PQR. Nah, ada namanya sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu ini dulu. Nah, bentar, saya gambarkan dulu yang sudut. Nah, ini sudut siku-siku. Sudut siku-siku dia 90 derajat. Ini yang lain juga siku-siku. Kalau di atasnya 90 derajat,
ini namanya sudut tumpul. Sudut tumpul. Nah, kalau yang lebih kecil dari 90 derajat, kecil gini, namanya sudut lancip. Nah, kalau sudut lurus itu garis saja ini. Ini namanya sudut lurus. Kalau sudut siku-siku 90 derajat, kalau sudut lurus 180 derajat. Kalau di sini kita lihat, nah, ini kalau kita gambar di sini ada garis. Nah, ini dia baru 90 derajat. Nah, berarti dia lebih dari 90 derajat ini berarti. Lebih dari 90 derajat dia sudut tumpul. Lancip itu yang kecil begini, siku-siku dia yang begini pas. Atau yang gini ya. Nah, ini lurus itu yang begini. Oke. Berikutnya besar sudut tumpul, yaitu kalau yang tumpul tadi ini dia lebih dari 90 derajat, lebih besar atau lebih dari 90 derajat itu sudut tumpul. Ini tumpul. Nah, kalau sama dengan 90 derajat itu namanya siku-siku. Lebih kecil namanya dia lancip. 0 sampai 90 derajat namanya dia lancip. Nah, ini sama ini. Lebih kecil dari 90 atau antara 0 sampai 90 dia sama-sama dia sudut lancip. Nomor 7, jarum jam di samping membentuk sudut sebanyak berapa putaran? Nah, misalkan ini ya. Ini muter ke sini, ini satu putaran. Nah, satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Nah, satu putaran penuh, full lingkaran itu satu putaran. Kalau segini, ini namanya setengah putaran. Setengahnya lingkaran. Nah, kalau segini, maksudnya cuma segini. Nah, gini. Ini namanya seperempat putaran. Ini setengahnya. Ini tadi satu utuh, full. Ini satu putaran. Nah, kalau separuhnya namanya setengah putaran. Separuhnya lagi dari setengah namanya seperempat putaran. Berarti ini sudut seperempat putaran. Kalau setengah putaran ini tadi ya. Nah, 180 derajat. 3/4 itu yang begini. Nah, ini 3/4 putaran. 3/4 putaran. Kalau satu putaran full gini ya. Nah, dia satu putaran. Satu putaran full. Berikutnya jarak putar jarum jam menunjukkan setengah putaran, yaitu tepat pukul. Kalau setengah putaran jam 18 itu dia jam 6 ya. Kalau jam 6 berarti begini. Ini 12, ini 6, ini tengah-tengahnya. Nah, ini dia setengah putaran. Bukan menunjukkan setengah putaran. Oh ya, pas ini setengah putaran. Berarti jamnya kayak gini. Kalau jam 3 ini tadi, ini jam 3, ini 12 gini ya. Nah, dia seperempat putaran. Kalau pukul 9 begini, ini 12, ini 9, dia 3/4 putaran. Kalau pukul 12, ini 12, ini juga di 12. Nah, ini sudut 0 ya, 0 derajat atau 0 putaran. Oke, berikutnya jarak satu putaran penuh membentuk sudut sebesar 360 derajat. Jadi satu muter itu dia 360 derajat. Kalau separuhnya lurusnya begini atau setengah putaran begini, dia sudutnya separuh dari 360 itu 180 derajat. Kalau yang begini siku-siku, seperempat putarannya, seperempat putaran ya, itu sama dengan 90 derajat. Nomor 10. Oh, ini sudah tak jawab belum? Oh, sudah ya. Sudut berikut besarnya setengah putaran, yaitu ini dia setengah putaran. Ini tumpul gitu aja ya. Tidak sampai dia seperempat juga lebih. Kalau segini seperempat. Kurang dikit. Ini lancip dia. Ini sama, hampir sama dengan ini. Tapi yang jelas setengah putaran itu begini. Ini 180 derajat atau sudut lurus. Ini tumpul gitu.
Nomor 11, gambar segitiga siku-siku adalah, nah, yang ada siku-sikunya ini siku-siku. Nah, ini segitiga sama sisi. Ini dia siku-siku. Ini dia sama kaki. Ini sama dengan ini. Nah, dia sama sisi. Nah, ini berarti dia yang siku-siku. Nomor 12, jarum panjang jam berputar dari angka 12 sampai 5. Maka jarak putar jarum jam dari angka 12 1, 2, 3, gini pas ya, 3. Kemudian 4, 5, di sini 6. Nah, begini. Nah, kurang lebih begini ya. Dari angka 12 sampai 5, maka jarak putar jarum jam adalah berapa derajat, gini ya. Ini ke 1 itu dia 30. Kedua dia 30 lagi, berarti dia 60. Full dari sini 60, atau dari jarak 12 sampai 3 ini dia 90 derajat. Padahal di sini ada nomor 1, nomor 2. Berarti dibagi 3 gini kan. 30, 30, 30. Kemudian ke 4 juga 30. Kemudian ke angka nomor 5 itu juga 30. Ke 6 juga 30. Nah, berarti dari 12 sampai ke 5 berarti 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30. Ada berapa 30-nya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 30 150 derajat. Nah, kalau dirinci begini. Berikutnya nomor 13, pada segitiga di samping sudut siku-siku adalah yang ini. Nah, ini sudut, kalau bacanya ya, kalau 3 huruf, kalau 1 huruf namanya sudut B. Nah, kalau dibaca 3 huruf seperti di pilihan ganda ini, itu adalah B-nya di tengah. Bisa A, B, C, bisa sudut C, B, A. Sama, yang penting B-nya di tengah. Ini B-nya di tengah, betul. Nah, berarti jawaban yang C, A, B, C bisa, atau C, B, A bisa. Jadi kalau 3 huruf gini bacanya itu diletakkan di tengah-tengah. Ininya di tengah-tengah, yang dimaksud sudutnya di tengah-tengah. Nah, B, C, C, B, A. Kalau yang A, C, B itu ini. Yang B, B, C, A sama, ini B, C, A juga. Yang A, B, C ini, B, A, C ini, B, A, C. Nah, caranya begitu. Nomor 14, berikut termasuk sudut lancip kecuali. Ini lancip kurang dari 90 derajat. Kalau segini 90 derajat kurang dari atau lebih kecil dari 90, dia lancip. Kecuali berarti yang bukan lancip ya. Ini dia lancip, ini juga lancip. Nah, ini 90 derajat, sini 90 derajat, ini 90 derajatnya ke sini berarti lebih. Ke sini lah. Nah, ini 90 derajat, lebih dari 90 derajat, berarti dia ini yang tumpul. Nah, begitu. Berikutnya, alat pengukur besar sudut adalah, kalau busur panah, ini ya, busur panah begini. Nah, ada benangnya di sini, kemudian ini buat anak panahnya. Ini namanya busur panah, bukan untuk mengukur sudut, bukan. Busur derajat, nah ini busur derajat untuk sudut ini. Ini busur derajat, biasanya ada angka-angkanya gini. Nah, ini biasanya 90. Di sini ada 0 atau 180. Ini juga sama, ini 180 di sini atau 0. Nah, ini untuk mengukur besar sudut. Kalau jangka itu untuk membuat sudut ya. Misal jangka itu gambarnya biasanya begini, ada pucuknya begini, jangka. Kemudian ini biasanya ada pensilnya, dikasih pensil. Nah, ini namanya jangka. Ini untuk pegangannya, kemudian ini ada pensil. Untuk membuat sudutnya jangka, bukan juga mistar segitiga, berarti cuma mistar saja. Segitiga biasanya ada lubangnya di sini, ada angka-angkanya begini. Nah, ini juga bukan. Jadi yang untuk mengukur besar sudut itu adalah busur derajat.
Demikian pembahasan soal pilihan ganda bangun datar materi matematika kelas 3 SD. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.